Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Giatno, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi kami sampaikan untuk teman-teman Bapak Ibu dari tim HC SHU Pertamina, lalu dari teman-teman dari Talent Management, teman-teman Bapak Ibu dari Talent Acquisition and Learning, teman-teman dari IPMI Consulting. Ini saya juga mewakili ada 2 program manager di batch 3 dan batch 4. Batch 3 kebetulan Bu Debi. Selamat pagi juga ada Bu Debi. Selamat Dan pagi. saya program manager dari batch 4, lalu ada teman-teman dari IPMI, dari Executive Education. Dan tentunya teman-teman yang paling spesial adalah teman-teman Bapak Ibu peserta Commander program batch 3 dan batch 4. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Kita boleh dong pagi ini biar kita semangat, kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan virtual ataupun tepuk tangan langsung ya. Ya, supaya kita semangat ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu para peserta, jadi menindaklanjuti yang sudah kami sampaikan di dalam WA group baik dari Bu Debi ataupun dari saya, dan juga ada di playbook, sudah tertera dalam playbook bahwa hari ini kita sama-sama akan mengikuti sesi mengenai penjelasan dan briefing tentang Action Learning Project. Jadi Action Learning Project seperti yang sudah disampaikan, ini adalah merupakan satu kesatuan dari program Commander di mana nanti Bapak Ibu akan membuat project dan akan dibimbing, ditemani, didampingi oleh internal mentor dari perusahaan, dari tim PHE, lalu juga ada coach dari IPMI Education. Nah, hari ini ada beberapa acara yang akan kita jalani bersama. Pertama, sudah opening dari kami, dari PM, dari IPMI. Lalu acara kedua adalah overview mengenai Action Learning Project yang akan disampaikan dari tim HC PHE, Talent Management dan Talent Acquisition and Learning. Lalu nanti kita akan sama-sama lanjut ke pembagian kelompok. Di sini akan dibantu oleh teman-teman dari Talent Acquisition and Learning. Nah, yang keempat, nah ini yang nanti setelah pembagian kelompok akan ada project overview. Ya, Bapak Ibu nanti begitu saya dibagi kelompok, ketahuan kelompoknya di kelompok berapa, baik dari batch 3 dan batch 4, kita akan sama-sama mendengarkan, terutama buat Bapak Ibu peserta nih, project overview yang akan disampaikan oleh narasumber dari PHE, lalu akan ada pembagian case study, ya, pembagian case study kepada setiap kelompok, di mana ini akan disampaikan oleh teman-teman dari Talent Acquisition and Learning, dan tentunya ada perkenalan mentor. Ya, kalau dari IPMI sendiri akan ada 2 coach. Pertama adalah Pak Hasnul Suhaimi. Nah, ini akan melihat dari sisi business plan-nya, dari Action Learning Project-nya. Itu ada di sesi pertama dan sesi ketiga. Di sesi kedua, coaching dari ALP nanti akan didampingi oleh Bapak Dian Triasurya terkait financial konteksnya. Nah, jadi memang akan sejalan dengan ALP coaching, nanti ada pendampingan dari internal mentor yang hari ini akan diperkenalkan dengan kepada Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya perhatikan dari jadwal, teman-teman dari batch 3 ini setelah hari ini besok ada sesi global speaker ya, Bu Debi, betul ya? Benar Bu Vivi, yes, besok ada global speaker. Nah, Action Learning Project briefing-nya yang akan disampaikan oleh Pak Hasnul itu nanti di tanggal 29 Oktober, jadi sekitar 2 minggu dari sekarang. Jadi teman-teman nanti setelah dapat study case hari ini dan pembagian kelompok, ALP briefing-nya nanti di tanggal 29 Oktober untuk batch 3, untuk batch 4 itu nanti di tanggal 9 Desember, yaitu offline ya. Nah, itu di situ nanti akan lebih detail apa saja yang mesti dipersiapkan di masing-masing kelompok. Mungkin itu pembukaan dari saya. Sedikit brief aja bagaimana nanti teknisnya, tapi tentunya mengenai pembagian kelompok, lalu bagaimana project overview-nya, dan bagaimana study case-nya kami serahkan kepada Bapak Ibu, teman-teman dari tim HC PHE. Demikian, selanjutnya kami sampaikan mungkin ke Mbak Cindy dan Mas Dabu. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bapak Ibu dari IPMI, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, peserta batch 3 dan batch 4. Kemudian di sini kita juga ada
dari tim UBPPM yang akan membantu untuk menjelaskan mengenai case tadi yang akan Bapak-Bapak dan Ibu kerjakan bersama dalam tim. Ada juga para coach yang sudah hadir dan nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mendampingi selama pengerjaan dan pembahasan mengenai case study. Mas Dabu, ini dari saya atau dari Mas Dabu yang akan present untuk framework-nya? Baik, izin mungkin Mbak kalau untuk framework-nya mungkin kalau mulai dari Mbak Cindy nanti untuk pembagian kelompok insya Allah dari tim. Oke. Ini mungkin saya present ini ya. Nanti Mas Dabu kalau misalnya ada yang kurang pas atau mau dilengkapi silahkan ya. Dari yang lain juga silahkan. Jadi mengenai program kita jadi Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa sekarang Bapak Ibu sedang mengikuti program Commander. Program ini ditujukan kepada manager level di subholding upstream, khususnya untuk PRL 19 sampai 21. Targetnya adalah untuk meningkatkan kompetensi terkait leadership and business, terutama pada hal optimizing diversity, cultivating business partnership, change leadership, establishing strategic direction, operational decision making, business acumen, leading innovation, leading through vision and value, serta building organizational talent. Program ini kita kita susun dalam berbagai aktivitas. Yang pertama adalah in-class activity yang mungkin Bapak Ibu beberapa sudah mengikuti dan besok juga akan dilanjutkan dengan global speaker ya tadi. Kemudian ada ini yang terutama adalah action learning project-nya karena kita ingin Bapak Ibu untuk hands-on langsung membahas dan mengatasi permasalahan yang sedang perusahaan hadapi. Jadi kita harapannya untuk sifatnya learning from experience terkait program untuk business improvement. Kita nanti akan menggunakan case nyata, ini yang nanti akan dibantu oleh Pak Yosef menjelaskan, dan para coach yang sudah disiapkan. Kemudian dalam pengerjaan action learning project ini, Bapak Ibu juga akan dibantu oleh para coach. Coachnya tadi seperti yang Bu Vivi sudah sampaikan, ada coach dari internal dan kemudian ada coach juga dari eksternal dari pihak ini. Dan akhirnya akan ditutup dengan final presentation kepada para panelis untuk pemaparan mengenai action learning project yang sudah Bapak Ibu siapkan. Total durasi itu sekitar 6 bulan, nanti untuk batch 3 dan batch 4 nanti akan selesai ditargetkan di bulan Januari atau Februari. Kemudian untuk action learning project-nya sendiri, kita akan bentuk kelompok nanti, masing-masing kelompok adalah 5 orang, durasi project ada sekitar 3 bulan. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengerjakan project yang terkait dengan business concern perusahaan. Saat ini kita, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sedang sangat fokus mengenai merger and acquisition, sehingga nanti case study yang disiapkan juga akan berfokus mengenai merger and acquisition. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan fokus dari project assignment-nya adalah melakukan analisa terhadap aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aset yang potensial, yang sifatnya potensial untuk new business di Pertamina Hulu Energi. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun dan merumuskan strategi serta memberikan rekomendasi implementasi dari aspek bisnis, operasi, finansial, dan lain-lain. Nah, ini journey-nya nanti selama 3 bulan ke depan. Kita pada hari ini akan mulai untuk membuat grup setup-nya, kemudian dimulai dengan briefing. Nanti akan dijelaskan mengenai case-nya dan apa saja proses-proses yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam dalam menyiapkan strategi dan rekomendasinya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan nanti pada saat presentasinya.
Itu saja mungkin dari saya. Ini jadi secara umum prosesnya seperti ini. Nanti kita akan bagi satu batch akan dibagi sekitar 6 kelompok ya Mas Debu. Terus masing-masing kelompok kita akan mix nanti supaya ada yang dari tim support maupun dari teman-teman yang mungkin tim operasi yang sudah terbiasa mungkin menghandle project ini. Nanti kita mix background-nya supaya bisa saling melengkapi pada saat pembahasan project maupun penyusunan strategi seperti itu. Selanjutnya mungkin nanti bisa dilanjutkan pada saat briefing case study. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Tadi kita sudah masuk ke dalam acara yang pertama, yaitu overview tentang Excellent Project. Nah, ini kita masuknya sekarang ke pembagian kelompok gitu ya, Mbak Cindy ya? Ya, langsung aja kita. Langsung ya, Mas Dabu. Baik, oke, baik Bapak Ibu sekalian. Oke, izin untuk kita melanjutkan. Saya izin untuk share screen. Oke, izin confirm. Mungkin belum muncul ya? Belum, Mas. Belum, Mas. Atau mungkin sambil nunggu Mas Dabu, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau ada concern? Mbak Cindy dari saya, Triad Mojo, Mbak. Iya, Pak. Satu pertanyaan aja. Tadi kan disampaikan programnya 3-4 bulan, itu berarti yang sampai Januari Februari itu emang udah sampai yang bagian akhir tadi ya? Presentasi, measurement Betul, Pak. value, itu udah selesai ya? Ya, nanti presentasinya itu yang di sekitar bulan Januari, Februari, Pak. Oh, oke. Makasih. Mbak Cindy, boleh saya menambahkan untuk menjawab Pak Tri tadi? Ya, silakan Bu. Jadi Pak Tri, jadi nanti kan setelah hari ini nanti kita akan ada ALP briefing presentation. Jadi itu akan dibekali oleh Pak Hasnul mengenai apa saja konten di dalam Excellent Project. Tentu itu akan masuk semua tuh yang namanya bisnis, lalu bagaimana marketing, bagaimana HC, dan lain-lain sangat berkaitan di dalam pembuatan Excellent Project-nya. Dan nanti nilai project-nya pun akan dibantu dengan ALP coaching kedua dari Pak Dian Triasurya. Nah, nanti yang ketiga itu sudah final biasanya, lebih ke dalam LP coaching ketiga itu lebih kepada persiapan, ya persiapan untuk nanti bisa presentasi dengan panelis di presentation-nya. Jadi 3 sesi itu benar-benar sudah sangat komprehensif ya dalam menyiapkan ALP-nya, apalagi ditambah dengan internal cost dari Pertamina Hulu Energi gitu, Patri dan teman-teman. Ya, mungkin tambahan itu besok global speaker juga bisa ditanya-tanya Pak kalau misalnya mau butuh tambahan informasi atau tambahan insight untuk menyiapkan project-nya. Makanya kita briefnya hari ini supaya besok Bapak-Bapak dan Ibu bisa lebih pincar. Ada hint juga, ada ini juga loh Pak. Ada reward untuk nanti yang tim terbaik. Mantap. Matur nuwun Mbak Cindy, Mbak Vivi. Itu Mbak Cindy di 34 saya bilang ada sesuatu yang menarik di akhir program, cuma saya nggak sebut apa nih. Supaya teman-teman semangat. Bisa ya. Monggo Pak Dabu. Baik, baik Bapak Ibu. Oke, izinin untuk layarnya udah tayang ya. Baik, ini perkenalkan Bapak Ibu, saya Dandi Budi dari tim HCSAO, tim Talent Acquisition and Learning. Sini juga mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat mungkin berinteraksi secara tidak langsung ya di dalam grup maupun mungkin korespondensi melalui email ataupun WA ya terkait awal pelaksanaan Commanded ini. Dan sekarang ini seperti yang disampaikan Bu Vivi dan Mbak Cindy tadi, tiba saatnya sebenarnya kita udah sampai menjelang puncak daripada program di mana Action Learning Project ini akan sebagai salah satu komponen penilaian yang terbesar ya. Mungkin dapat disampaikan Bu Vivi. Nanti kalau mungkin mau di-refresh lagi boleh Bu yang terkait poin penilaian itu ya. Nah, karena itu kita membagi kelompok di mana ini kalau sesuai dengan arahan manajemen juga kita coba mix untuk fungsi divisi dan juga background.
gitu. Dan izin ini yang kami gunakan sebagai referensi, memang salah satunya adalah pembagian kelompoknya berdasarkan ada kita bagi antara fungsi core dan support seperti itu. Berikut ini adalah untuk gambaran kelompoknya Bapak Ibu. Ini untuk yang batch 3. Nah, ini kami juga sebarkan untuk distribusi fungsi, di mana ini kami upayakan memang pembagian antara fungsi satu dan fungsi lainnya ini cukup merata. Memang tidak, karena ada beberapa fungsi yang memang cukup banyak ya. Ada fungsi PNP, kemudian SDRE, DBI juga. Nah, itu kita coba bagi rata di antar kelompok gitu. Harapannya ini cukup akan ada keterwakilan gitu di setiap kelompok sehingga nanti diskusi bisa berkembang lebih dinamis seperti itu. Ini untuk yang kelompok 3, nanti mungkin akan kami visualkan dalam format presentasi atau nanti dari tim Bu Vivi ya, mungkin akan mengkompil lebih lanjut. Ini ada detailnya. Kemudian untuk yang kelompok 4, maaf, batch 4. Ya, ini untuk yang batch 4. Gitu. Ini izin kami ambil data terbaru per 31 Agustus ya untuk posisinya kami update per 31 Agustus lalu. Jadi, mungkin kalau ada pergerakan di bulan ini, mungkin di September ini kami juga mungkin mengizin. Tapi pembagian kelompoknya sih insya Allah seperti ini. Gitu. Semoga ini cukup balance dan nanti bisa saling support dan harapan kami kemudian nanti dengan adanya kelompok ini bisa explore ya untuk ALP yang akan nanti disampaikan lebih detail nih oleh dari tim UBD oleh Pak Yosef gitu. Dan tadi mungkin sedikit teaser dari Mbak Cindy, salah satu hal yang bisa jadi penguatan atau pengayaan untuk diskusi memang di salah satu sesinya adalah global speaker itu sangat dipersilakan sekali. Kalau yang terdekat besok untuk batch 3 ya, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin sudah sempat terpikirkan terkait proyek ini bagaimana. Mungkin tidak menyebutkan nama kotanya ya, tapi lebih kontekstualnya itu karena memang ini kita mengundang pakar yang praktisi juga ya di sana gitu. Dan ini nanti akan ada kesempatan untuk bertanya. Kenapa ini masing-masing? Sebenarnya tujuannya biar bisa lebih fokus diskusinya. Batch 3 nanti bisa memaksimalkan waktu untuk bertanya, juga nanti batch 4 juga demikian. Itu. Mungkin ada pertanyaan tentang pembagian kelompok ini. Untuk selanjutnya nanti akan ada pembagian case study-nya. Cuman pembagian case study-nya nanti akan dibagi sama-sama. Kita akan bagikan setelah pemaparan dari detailan ya dari Pak Yusuf dari tim PD. Nanti kan kita pilih sama-sama untuk case study-nya kelompok apa dapat case study yang mana. Jadi kita akan fair sama-sama kita bagi live gitu. Nanti kelompok mana dapat yang mana itu. Jadi nanti kita akan sama-sama notes gitu. Mungkin seperti itu untuk pembagian case study-nya. Jadi sekarang kita pembagian kelompoknya dulu gitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut yang berikutnya. Slide-nya sepertinya udah di-share sama Bu Vivi juga di grup ya. Ya. Oh oke. Udah di capture ya, sip. Oke. Baik. Itu. Jadi mungkin tadi izin kalau memang ada mungkin perubahan posisi jabatan di waktu berjalan, ini nanti mungkin bisa kami sesuaikan. Tapi untuk terkait kelompoknya, insya Allah pembagiannya seperti itu. Baik, mungkin untuk menghemat waktu, selanjutnya kita akan ada pemaparan materi dari narasumber kita gitu. Dan ini terima kasih ini atas kesediaan waktunya ya dari Pak Yosef untuk berkenan menyampaikan detail daripada apa sih nanti kira-kira case study yang akan diangkat di dalam Action Learning Project ini. Gambarannya seperti apa dan nanti monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa nanti dipersilakan langsung untuk diskusi. Untuk waktu dan layar mungkin kami persilakan Pak Yosef. Silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mas Dabu
Mbak Cindy. Suara saya cukup terdengar jelas nggak ya? Masuk, Pak. Oh, masuk ya? Jelas, Pak. Clear, clear, Dengar, clear. Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sambil saya akan sharing materinya di sini. Jadi mudah-mudahan udah terlihat ya materinya. Masuk, Pak. Oke. Akan terlaksana sertifikat yang akan terbagi ke beberapa lokasi. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Vivi. Jadi izinkan saya untuk mungkin menyapa dulu. Selamat pagi, Bu Vivi, Bu Debbie, dan tim dari pengajar dari tim IPMI. Kemudian Bapak Ibu dari rekan-rekan saya dari UBD, Upstream Business Development, dari para mentor, dan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dari leadership, para peserta program Commander batch 3 dan batch 4 2024 ini ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yosep Halim, panggilannya Yosep. Jadi saya saat ini sebagai senior expert business venture area 1 di Upstream Business Development Subholding Upstream di timnya Ibu Ami. Kemudian saya join di PHE semenjak Juli 2009 ya, di sini. Kemudian di sini nanti terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing mengenai aktivitas M&A di UBD ini, di Subholding Upstream. Jadi di sini saya akan memaparkan gambaran secara general mengenai gambaran aktivitas di M&A, kemudian termasuk juga gambaran strategi, kemudian proses secara umum, dan acuan kegiatan, tentunya termasuk juga gambaran susunan proposal yang nanti tentunya ini bisa jadi acuan dari Bapak Ibu, para leader peserta program Commander dalam menyusun proyek yang akan nanti diberikan penugasan dalam program ini. Saya akan masuk kepada gambaran jadi mengenai aktivitas di M&A dulu. Jadi di sini sebenarnya pada hakikatnya aktivitas M&A di Subholding Upstream itu pada hakikatnya adalah untuk mendukung dari aspirasi KBUMN untuk Pertamina. Jadi tentunya kita juga menyelaraskan dengan program pemerintah di mana background-nya saat ini seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa gap antara oil supply and demand itu semakin besar, jadi sehingga meningkatkan import yang harus kita lakukan. Jadi sementara di aset-aset kita di dalam negeri itu juga sudah cukup banyak yang mature, dan ya seperti kita ketahui dalam waktu 2 tahun terakhir 2022 itu bisa dilihat bahwa demand kita itu mencapai 1,6 juta, sedangkan kita secara supply-nya itu sekitar 600.000 ya, baru sekitar 600.000. Dan hal yang berikutnya tentunya ini ada terkait dengan trade imbalance, jadi neraca perdagangan yang belum balance ya, ini menyebabkan dari pelemahan dari rupiah. Jadi disparity dari 3 faktor ini antara penurunan supply, increasing demand, dan forex fluctuation, ini membuat gap ya di dalam APBN kita. Nah, berangkat dari hal tersebut, kemudian berdasarkan RJPP Retreat Pertamina dan KBUMN di 3 Mei 2024, dilakukan diskusi dan kita berfokus pada peningkatan dari upstream production dan reserve di sini. Jadi, di sini melalui target untuk mencapai oil production di 800 sampai 900 MBOPD dan juga dilakukan capex alignment dan juga strategic inisiatif reprioritization. Respon dari kita tentunya adalah untuk terkait dengan growth, kita berupaya untuk meningkatkan production increase kita ya di upstream. Jadi ini gambarannya. Jadi sebagai gambaran dari kondisi bahwa aset kita juga semakin mature, jadi overseas M&A activities itu menjadi kunci dalam meningkatkan oil and gas production kita untuk tentunya memastikan ketahanan energi nasional kita.
Dan hal ini juga diejawantakan dalam PHE M&A strategi kita. Jadi secara umum, gambaran dari strategi kita berfokus pada dua hal saat ini, yaitu pada existing footprint dan agencies grow focus, kemudian juga expansion dari opportunities di other geographies. Nah, ini nanti dari pembagian dari negara-negaranya akan terefleksi juga di dalam tugas-tugas penugasan negara yang menjadi bagian dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Di sini kita juga mengejar spektrum dari oil and gas across full life cycle ya. Jadi exploration, DRO sampai production. Juga kita close engagement dan alignment dengan subsidiaries untuk sourcing opportunities, partnership dan sinergi tentunya. Seperti dengan PDSI dan juga El-Nusa di sini. Di sini kemudian ini gambaran, ini hanya sebagai gambaran, bisa kita lihat gambaran dari target untuk kita 10 tahun ke depan itu pertumbuhannya untuk M&A adalah sekitar 3%. Kalau untuk sampai 2005 tahun ke depan ya, itu targetnya 5%, jadi lebih tinggi. Nah, ini gambaran dari M&A Opportunity Channel. Jadi bagaimana kemudian channel-channel yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan aktivitas di dalam M&A kita. Ini ada gambarannya secara umum ada 5 channel. Pertama dari investment bank. Ini komunikasi dengan investment bank yang besar yang dikenal aktif di bidang M&A hulu. Kemudian juga dari dukungan dari direksi dan dewan komisaris yang memiliki akses dalam hal high level networking sebagai sumber penawaran. Kemudian juga bisa dilakukan dengan aktivitas B2B, komunikasi aktif dengan mitra strategis terkait aktivitas industri migas, tren, peluang transaksi, dan sebagainya. Dan juga terkait dengan G2G, ini antar pemerintah. Kemudian juga terkait dengan afiliasi. Jadi kita mencari secara teratur periodik yang mencari peluang dengan afiliasi yang sudah beroperasi, misalnya di MNP, kita saat ini seluruh dunia untuk mendukung tim new venture kita. Nah, gambarannya seperti apa dari kriteria yang kita lihat di dalam framework yang aset-aset yang akan kita pilih. Ini gambaran umumnya Bapak Ibu. Jadi yang di atas ini terkait dengan gambaran tadi kita untuk M&A ada terkait dengan domestik, kemudian existing footprint, dan juga overseas ya. Di sini geographical expansion. Dan kita akan melihat dari berbagai hal, dari target country eligibility-nya, operatorship dan partnership, kemudian bagaimana sellernya, kemudian kontrak production and reserve booking-nya seperti apa, kemudian juga potensial additional reserve dan resource ini tentunya kita lihat juga. Jadi gambaran umumnya adalah bahwa target country-nya itu not under sanction ya tentunya. Jadi karena kita terikat dengan global bondholder di sini, kemudian countries-nya juga allow untuk ada permitting cash and product outflows, karena tadi kita ada kebutuhan untuk bring better home juga, utamanya untuk saat ini ya. Kemudian untuk operatorship dan partnership, ini gambarannya kalau untuk well-developed infrastruktur, kita bisa sebagai operator dan non-operator, tidak perlu partnership juga nggak apa-apa, tapi kalau dia new frontier dan deep water offshore, ini kita kalau yang geographical itu kita sebagai non-operator ya, tapi untuk yang terkait kalau domestik ya kita bisa sebagai operator non-operator. Kalau yang untuk existing footprint kita dan juga overseas kita prefer untuk ada partnership, memerlukan partnership dan juga bisa sebagai operator atau non-operator untuk footprint. Tapi kalau untuk new geographical expansion tadi itu sebagai non-operator. Kemudian untuk selling bagaimana kondisi sellernya itu jadi tidak under sanction sellernya. Kemudian sellernya juga kita harus lihat itu sebagai salah satu reputable company ya. Dan itu ada assessment-nya, biasa kita dibantu oleh dari tim partnership juga. Kemudian untuk kontrak production and reserve booking ini no limitation on contract type. Jadi kita konsesi kita juga oke, jadi tidak harus PSC. Kemudian production dan reserve consolidation itu bisa dilakukan.
Kemudian kalau untuk additional reserve dan resource ini gambarannya ya untuk exploration asset, development asset, dan production asset. Jadi contohnya untuk exploration asset, ini gambarannya kita ingin ada yang hydrocarbon initial in place-nya besar dari 500 MMBOE. Itu target kita. Kemudian Bapak Ibu, ini gambaran sedikit mengenai working areas kita di domestik dan internasional. Jadi saat ini, seperti Bapak Ibu juga sudah ketahui, kita di domestik punya 65 working areas, di mana kita sebagai operator ada 48 working areas, dan non-operator ada 17. Dan di internasional, kita punya 8 working areas, dengan sebagai operator itu di Alger, ya, Blok 450A, dan non-operator ada 7. Kemudian di sini tentunya kita juga bersinergi dengan tadi Elnusa, PDSI, dan juga di sini Badak ya, dari Badak LNG. Dan ini gambaran dari profil di overseas kita ya, yang di dalam exploration, production, juga di NWNP juga sebaran dari negara-negaranya. Ada beberapa yang nanti akan menjadi bagian dari review Bapak Ibu juga. Untuk highlight-nya, jadi saat ini kita untuk secara KBOPD, kita sekitar 1 juta KBOPD ya untuk production, untuk ekuivalennya. Kemudian reserve-nya sekitar 2.400 MMBOE, jadi 22% itu disumbangkan dari overseas operation. Dan untuk revenue kita itu menyumbang 14,5 billion di 2023 kemarin. Jadi ini cukup besar, melibatkan budget yang besar ya, dan revenue yang besar juga. Ini kemudian gambaran dari investment, bagaimana investment valuation dan decision process flow. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, ini juga mungkin gambarannya telah Bapak Ibu dapatkan dalam program Commander ini. Kita mulai dari proses di aktivitas M&A itu adalah ya dari review technical dan non-technical assessment di sini, jadi technical input dan general fiscal assumption seperti apa. Kemudian kita akan melihat fiscal economic modeling, kita membuat modelnya di valuation yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan analisis seperti apa, apakah ini memenuhi atau tidak dari sisi valuasi maupun parameter-parameter yang kita tentukan. Kemudian sesudah itu kita membuat proposalnya, dan kita mengajukan ke manajemen approval ya di sini. Ini gambaran country overview yang akan nanti dibagi ya Bapak Ibu. Ini saya mungkin tunjukkan secara umum saja, nanti pembagian tadi seperti disampaikan akan dibagi lebih jauh oleh Mas Dabu untuk batch 3 dan batch 4. Jadi kriteria aset kita ini oil and gas asset, kemudian development production phase, dan minimal reserve 50 MMBOE untuk Pertamina shares, kemudian budget untuk acquisition, ini asumsinya 2 billion, dan kita prefer untuk bring barrels home ya di sini. Kalau misalnya ya konteks bring barrels home ini bisa dilakukan juga, kalau nggak direct bisa diserap oleh KPI, kilang Pertamina Internasional, kita juga bisa dengan proses swap juga ya nanti. Negara-negara yang akan kita lihat itu dari Alaska, Guyana, Suriname, kemudian ada Alger, terus ini Ivory Coast ya, Cote d'Ivoire, kemudian ada Nigeria, kemudian Tanzania, Egypt, Irak, UAE, Oman, dan Malaysia di sini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu gambaran acuan kegiatan dari investasi anorganik yang kita lakukan? Ini gambarannya, jadi anggaran dasarnya itu sesuai dengan keputusan pemegang saham tanggal 9 Januari dan perubahannya. Kemudian KPS3-nya juga basisnya adalah yang 16 Juli untuk threshold-nya. Dan pedomannya ini kita ada pembaruan, tentunya kita ada update. Nanti kita akan sharing juga untuk pedoman STK dan TKI-nya ya Bapak Ibu untuk pengelolaan investasi anorganik dari yang Persero maupun yang di SAU. Ini gambaran anggaran dasarnya bahwa untuk aktivitas M&A ini tentunya itu harus memperoleh approval ya dari manajemen untuk yang dia threshold-nya kecil dari 10% equity atau 300 juta USD, mana yang lebih kecil, itu memerlukan persetujuannya hingga ke Dewan Komisaris PHE, dan untuk yang besar 10% equity PHE atau besar 300 juta USD, mana yang lebih kecil, itu harus memperoleh persetujuan
hingga RUPS PHE, dan itu harus prosesnya hingga ke holding. Ini gambaran dari aktivitas, ini hanya klasifikasi saja Bapak Ibu, jadi gambaran untuk mengenalkan aktivitas ada anorganik aktif dan anorganik pasif. Itu anorganik aktif itu adalah pengambil alihan atau perolehan PI atau unit interest di suatu WK, termasuk pengolahan lanjut WK existing akan berakhir kontraknya, maupun pengambil alihan atau perolehan saham suatu perusahaan secara langsung atau tidak langsung memiliki PI di suatu WK, maupun pengambil alihan atau perolehan saham suatu perusahaan jasa penunjang hulu migas di sini. Kalau pasif itu konteksnya adalah lebih ke arah pengambil alihan yang peluang terjadi karena ada tindakan partner dari suatu entitas di lingkungan SAU yang sudah diatur di dalam KKS-nya dan perjanjian lainnya. Kemudian apabila misalnya partnernya melakukan withdrawal, default, atau pengambilan aset upstream, kemudian kita ada preemption right, nah di sana itu kita bisa melakukan aktivitas anorganik juga di sana. Kemudian Bapak Ibu, ini gambaran terkait dengan data source yang akan digunakan Bapak Ibu dalam penugasan, itu kita merefer kepada WoodMac. Jadi sebisa mungkin memang kita aktivitasnya sedekat mungkin dengan aktivitas real yang kita lakukan, di mana kita di dalam aktivitas kita juga menggunakan berbagai konsultan dari teknis maupun non-teknis. Salah satunya WoodMac juga mensupport kita. Jadi di sini Bapak Ibu nanti bisa akses ke portal WoodMac. Di sini untuk cara masuk ke alamat website yang diberikan, kemudian lengkapi formulir registrasi dengan memakai email Pertamina Group. Kemudian pada bagian account ID dan registration kit dimasukkan di sini PERT 9000 ya. Setelah itu akan ada activation link yang dikirimkan melalui email. Kemudian masukkan password yang dikehendaki. Nah di sini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan dari website sebagai WoodMac ini sebagai source-nya. Dan kemudian Bapak Ibu untuk gambaran proposal ini nanti ada di dalam juga pedoman maupun TKO-TKI yang di-sharing nanti yang harus disusun. Ini di dalam aktivitas M&A secara umum itu akan meliputi jadi ada tujuan, latar belakang, struktur akuisisi, lokasinya seperti apa, di mana, kemudian aspek strategisnya seperti apa, overview-nya bagaimana, kemudian tentunya analisa dari sisi teknis maupun non-teknis, dari subsurface, surface facilities, komersial, legal, keuangan, hingga ke valuasi dan risiko di sini. Kemudian bagaimana terakhir rekomendasi dan usulan proposalnya. Di sini ini gambaran berdasarkan TKO-TKI Bapak Ibu, tapi di sini mungkin saya bisa juga diperluas di dalam aktivitas program Commander ini dari Bapak Ibu yang telah mempelajari mungkin dari tools ataupun teknik yang dipelajari dalam program Commander ini ya, seperti Business Model Canvas, SWOT analisis yang diperoleh dari selama program Commander ini dari tim IPMI juga, itu bisa digunakan untuk memberikan perspektif di dalam analisa yang dilakukan nantinya. Tentunya itu akan semakin memperkaya analisa maupun proposal yang Bapak Ibu lakukan nanti. Jadi demikian Bapak Ibu sharing dari saya. Ini terkait dengan gambaran dari aktivitas M&A kita. Jadi nanti kita akan sharing materinya juga ini. Saya akan sharing melalui Mas Dabu ya, untuk di-sharing kepada rekan-rekan semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Dabu. Baik, terima kasih Pak Yosep. Ini luar biasa pemaparannya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan kah terkait pemaparan yang disampaikan Pak Yosep tadi. Jadi kurang lebih itu adalah gambaran dari case study yang nanti akan diambil dan termasuk kriterianya, batasannya gitu. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin perlu dielaborasi lagi, maksud saya, itu nanti boleh disampaikan di sini. Mungkin kita bisa masuk sesi diskusi ya Bu Vivi, monggo. Ya. Pak Henry sudah angkat tangan tuh Pak Dabu. Ya, monggo, silakan Pak Hendri. Ya, terima kasih Mas Dabu. Terima kasih Pak Yosep untuk pemaparannya. Mungkin pertanyaan klarifikasi sebenarnya. Pertama, terkait data, untuk bisa go to deep yang seperti diminta tadi itu, pertama itu data yang tentang asetnya sendiri, itu apakah akan di-share nantinya, mulai subsurface, facility, restriction dari negara yang
akan dimasukin, dan juga terkait apa namanya existing, kalau itu yang sudah existing area tentang cost operating dan struktur organisasi yang di dalam, apakah sudah ada semua yang akan di-share, atau kita juga masih menggunakan asumsi, karena itu akan sangat berbeda nanti. Dan ini cuma 3 bulan, Mas. 3 bulan kalau untuk mendigest data segitu banyak versus 5 tahun project yang normalin untuk melakukan itu dengan baik, ya mungkin perlu kejelasan dikit, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Ya, betul Pak. Jadi kalau untuk data yang digunakan, ini bisa merefer kepada data WoodMac. Memang seperti yang Pak yang disampaikan, untuk data-data yang kalau beberapa data ini tergantung dari negaranya dan juga dari kondisinya ya, availability-nya. Ada beberapa yang kita cukup banyak datanya yang sudah kita bisa peroleh, tapi ada beberapa negara mungkin bisa juga atau wilayah yang mungkin masih harus dicari dari data WoodMac sendiri mungkin belum cukup. Nah, itu memang saya sarankan itu bisa dicari dari data sekunder lainnya ya. Jadi mungkin data-data yang dipublish, misalnya dari company ataupun seller yang menjadi potensi untuk kita melakukan aktivitas anorganik ini, kita bisa search di website dari company tersebut seperti apa profilnya, gambaran maupun strukturnya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai data, Pak, karena in reality sebenarnya juga nanti mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan dari tim mentor juga kalau ada kesempatan bisa sharing juga ya. Kadang kita juga menggunakan berbagai source ya Pak yang ada yang dari kita selain WoodMac, S&P lainnya. Jadi saat ini kita bisa lakukan dengan asumsi tersebut Pak. Tentunya nanti ketika in reality ketika kita sudah engage lebih jauh dengan company-nya, kita bisa dapat lebih jauh gambaran maupun struktur yang lebih deep dive lagi ya. Tapi di sini objektifnya adalah untuk memberikan Bapak Ibu gambaran seperti apa sense-nya untuk melakukan aktivitas M&A ini, bagaimana proposal yang harus disiapkan, aspek-aspek apa saja yang harus dilihat, terlepas dari seberapa detail atau terkait dengan data tersebut. Jadi mungkin gambarnya seperti itu, Pak Henry. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Pak Triatmojo, siapa Pak Henry ada cukup jawabannya Pak Henry izin? Om Henry udah. Ya, Pak Tri, Baik. monggo Pak. Ji, makasih Mbak Vivi. Makasih Pak Yosep untuk sharingnya. Luar biasa nih membuka mata saya paling enggak ya buat memahami untuk aktivitas ini. Masih ada hubungan dengan pertanyaannya Pak Henry tadi Pak Yosep. Mungkin yang satu nanti buat Mas Dabu juga nih. Jadi pengen menekankan kembali dalam ALP ini nantinya yang ingin diraih atau end in mind-nya itu kita membuat proposal yang memang pakai asumsi bahwa ini sebuah proposal beneran gitu ya, walaupun ini case study, karena tadi saya lihat kita juga bisa saja datanya tidak lengkap, harus nyari data. Berarti memang belum ada ya studi-studi di tadi yang disebutkan di sebagian besar di Afrika tadi ya, yang dilakukan oleh UPBPM untuk konteks program ini gitu. Jadi ini bukan sekedar sebuah learning yang sebetulnya sudah ada studi-studi sebelumnya, tapi ini memang pure hal yang baru yang kita perlu workout sama-sama di kelompok masing-masing gitu ya. Mungkin saya perlu penegasan itu. Ini really a business case atau memang sebuah study. Dan yang kedua, tadi Pak Yosep sampaikan kan itu sudah ada pembagian batch 3 dan 4 di area. Nanti yang bagi Mas Dabu ya, misalnya yang batch 3, kami yang warna biru tadi, saya lihat kan itu ada 5 negara ya kalau nggak salah, kelompoknya ada 6. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail kan ya, siapa mengerjakan apa begitu ya. Itu 2 hal itu, makasih. Iya, terima kasih Pak Triatmojo. Jadi kalau tadi mengenai pertanyaan apakah ini gambaran case study atau real Pak? Sebenarnya gini Pak, jadi gambaran negara yang di-sharing tadi itu sebenarnya ada beberapa negara yang itu memang real sedang kita evaluasi Pak. Tapi secara umum sebagian besar bisa saya bilang bahwa itu menjadi
negara yang menjadi target kita juga, Pak. Tapi memang kalau bicara apakah itu yang sedang kita kerjakan, ada beberapa negara yang memang sedang kita kerjakan saat ini, tapi memang itu karena bersifat konfidensial, jadi kita tidak bisa disclose, Pak. Tapi ada beberapa yang memang kita beberapa mungkin konteksnya baru tahap screening, Pak. Jadi belum tahap kita masuk ke berikutnya. Tapi bisa dibilang secara overall ini adalah negara-negara yang menjadi interest-nya kita, Pak. Jadi hal lainnya adalah nanti memang sudah dibagi ke dalam mentor-mentor terkait, tapi memang saya rasa mungkin tidak perlu spesifik juga bahwa mentor terkait adalah yang pernah menghandle negara tersebut. Memang kalau kebetulan nanti Bapak Ibu dapat yang memang mentor menghandle kebetulan area atau negara tersebut, itu akan sangat bagus. Tapi pada dasarnya sebenarnya proses secara umumnya itu hampir sama, Pak, secara overall. Jadi itu bisa diikutin ke siapapun mentornya. Nanti untuk detailnya juga itu dari Bapak Ibu bisa diskusi dengan mentor. Terkadang nanti kalau mentor juga mungkin bisa sharing juga lebih jauh kepada Bapak Ibu. Contoh yang pernah dilakukan ya untuk di dalam aktivitas UBD. Nah itu nanti akan ada diskusi lebih jauh, Pak, yang bisa lebih menarik nanti detailnya. Ya mungkin itu gambarnya, Terima kasih Pak. Pak Yosep. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Tri. Selanjutnya Pak Rizal, silakan. Setelah itu lalu Pak Dedi. Sorry Pak Rizal. Mbak Vi, yang nomor 2 belum kejawab tadi Mas Dabu. Oh, Nanti yang monggo, bagi ya. Pak Dabu ya. Baik, izin. Baik. Monggo. Terima kasih, Pak Pak. Dabu. Baik, siap. Baik, izin untuk membantu menjawab. Jadi untuk pembagian kelompok, setelah sesi diskusi ini kita akan bagi sama-sama. Kita pakai Wheel of Fortune lah. Seperti itu. Jadi seperti tahun lalu, kita putar sama-sama di depan. Nanti tinggal ini rezekinya Bapak Ibu yang mana yang dapat kelompok apa. Dapat negara yang mana gitu. Seperti itu. Nanti baru setelah itu kita akan masuk page di negara atau wilayah tersebut. Pairingnya adalah dengan mentor siapa. Itu kita udah siapkan. Tinggal nanti yang akan kita sama-sama lakukan adalah kelompok apa dapat negara yang mana. Begitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Kami siap. Terima kasih Mas Dabu, Pak Tri. Maaf tadi Pak Tri kelupaan kalau Mas Dabu belum menjawab yang kedua. Jadi selanjutnya Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yosep atas sharingnya. Kebetulan pertanyaan tadi sebenarnya udah ditanyakan juga sama Mas Tri juga. Jadi tapi mau reconfirm. Jadi ini sejauh mana asumsi yang boleh dipakai Pak Yosep? Karena kan tadi kalau ceritanya kan ini ya memang real case, tapi kan karena kita nggak punya data akses langsung ya, tadi kan disampaikan harusnya kan engage dengan perusahaannya clear lah segala macam gitu. Nah, kalau ini sejauh mana asumsi yang boleh dipakai gitu? Kalau tidak kan akan terlalu jauh nih. Kita boleh misalnya ya asumsi 30%, 20% atau misalnya seperti apa? Mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya Pak Yosep dan mungkin dari pihak IPRI juga. Makasih. Iya Pak, terima kasih Pak Rizal. Jadi kalau terkait dengan asumsi, mungkin saran saya kita bisa berangkat dari data dari WoodMac dulu Pak. Jadi itu sebagai gambaran untuk asumsi data kita awal. Nanti dari data WoodMac itu kalau dari kita lihat ada beberapa yang cukup lengkap Pak, sampai ke dalam valuasinya juga dia provide, gambaran profil produksinya dia berikan juga. Nah, berangkat dari sana, itu mungkin nanti kalau ada kebutuhan data-data yang belum terrefleksi di sana, itu bisa di-align-kan dari asumsi terhadap data tersebut sih, Pak. Mungkin itu gambaran ininya, Pak, untuk asumsinya. Kalau untuk, okay. Ya. Sorry, Pak, sorry. Kalau WoodMac itu subscription atau free ya, Pak ya? Itu subscribe Pak, sebenarnya subscribe, tapi kebetulan memang Pertamina itu sudah dapat ini Pak di sana license ya untuk bisa akses. Jadi untuk bisa akses itu tadi kita menggunakan itu Pak, tadi masuk ke portalnya, kemudian pakai email Pertamina dan kita nanti masukkan registration key-nya yang tadi PERT 9.000 itu Pak. Oke. Jadi kita bisa nanti dapat akses sana juga Pak ya, pakai key itu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, jadi nggak harus orang khusus. Baik, makasih Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Rizal. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya
Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Masih di mute Pak Dedi, izin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yosep penjelasannya. Mungkin ada tadi juga udah sempat ditanyakan. Selain dengan WoodMac, asumsinya bisa nggak kita dengan Ascent Analytics dan lain-lain lah, source-nya dari yang lain gitu kan ya, biar kita dapat view yang berbeda. Itu yang pertama. Kedua, apakah cycle-nya ini termasuk dengan tadi kan ngelihat tuh 300 juta di bawah 300 juta gitu kan ya. Apakah termasuk dengan source dari 300 jutanya kita cari juga? Itu yang kedua. Berikutnya mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan ini melihatnya sebagai life cycle aset atau seperti apa ya? Makasih. Itu aja Pak Yosep, makasih. Ya, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Jadi kalau pertama terkait dengan gambaran untuk ini ya, source yang bisa kita gunakan, memang kalau yang kita gunakan untuk di dalam case study ini, utamanya adalah bisa dari WoodMac tersebut Pak. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan, kalau semisal ada dari sourcing lain Pak, dari misalnya S&P begitu ya, S&P Global, kalaupun ada untuk bisa menambah dan memperkaya dari analisa Bapak Ibu, itu juga sebenarnya tidak masalah, dan kita bisa gunakan juga. Karena memang dalam pelaksanaannya kita menggunakan berbagai sourcing, Pak. Begitu. Nah, itu yang pertama, termasuk juga data-data publication. Kadang kalau beberapa company, ataupun seller yang well-known ya, company-nya besar, gitu, biasa mereka sudah ada di website-nya sendiri, kita bisa lihat ya, gambaran board-nya seperti apa, struktur perusahaannya seperti apa, mereka biasanya cukup terbuka, hingga ke gambaran laporan keuangan ya, kalau yang mereka sudah terregister ya, bahkan ininya, udah publish ya. Jadi gambarnya seperti itu, Pak Dedi, ininya, yang pertama. Yang kedua, tadi, yang kedua tadi pertanyaan mengenai, apa Pak Dedi, kalau bisa diulang? Pendanaannya 300 sampai ini apakah memang harus di source dari analisa tim ini juga? Makasih. Oke. Jadi ini Pak, saya mungkin berangkat dari aset kriteria yang akan kita lihat saja ya Pak. Jadi untuk case study ini, untuk penyederhanaan kita aset kriterianya kita ini Pak, yang tadi kita sharing, jadi bisa basisnya adalah oil and gas asset atau gas asset, kemudian fasenya itu development production, minimal reserve 50 MMBOE, kemudian budget acquisition-nya 2 billion Pak di sini maksimum ya. Jadi bisa di atas 300 juga tidak ada masalah. Dan di sini kita prefer bring barrel home di sini Pak. Jadi itu Pak untuk yang gambaran dari kriteria yang akan kita lihat. Pak Yosep, ini untuk budget akuisisinya termasuk bagian dari tim yang untuk source-nya kemananya itu termasuk dianalisa di sini atau memang given ini 2 billion gitu, seperti apa? Iya, kalau untuk ini untuk penyederhanaan mungkin kita ini Pak, kita asumsikan sudah ada budgetnya 2 billion ini, tapi mungkin kalau mau dilihat lebih jauh ya Pak, bisa juga Bapak mungkin lihat secara umum aja strategi umum bahwa ini financing-nya kita bisa dari shareholder loan ataupun dari equity begitu Pak. Karena memang ya seperti yang Pak Dedi sampaikan, kalau kita mau lihat dari segi financing itu nanti tentu akan berpengaruh juga sebenarnya ke dalam valuasi yang kita lakukan ya Pak lebih jauh. Tapi mungkin untuk penyederhanaan kita nanti secara strategis secara umum dulu Pak. Tapi kalau memang teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan memiliki interest untuk lebih jauh, itu memang bisa dilihat lebih jauh sih untuk mencari financing yang paling optimis. Tapi menurut saya sih mungkin sementara ini tidak perlu sampai sejauh itu dulu ya Pak. Mungkin yang lebih sederhana aja, strategi umum saja Pak, mungkin seperti itu dulu. Jadi di-assume saja bahwa ini 2 billion sudah di-provide Pak. By equity juga boleh, begitu Pak. Ya.
Apakah mudah-mudahan menjawab Pak Dedi? Kalau pertanyaan yang ketiga tadi, Life oh cycle itu asset. life cycle asset. Jadi kita fokusnya Pak seperti di kriteria ini mungkin untuk lebih menyetarakan. Jadi kita fokus ke yang development atau production phase ya Pak asetnya. Jadi kita mungkin cari yang fasenya udah di development atau production Pak. Oke, makasih, Ya. Pak. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya Pak Osa seperti ini ya, Pak Osa Kurniawan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Mau bertanya Pak Yosep, ada dua hal. Yang pertama tadi baseline ya. Untuk baseline nanti ternyata tidak dari scratch ya, tapi dari assumption yang disediakan oleh Wood Mackenzie. Cuma pertanyaan saya, asumsi supaya kita sama ya dengan semua grup. Ini asumsinya adalah Pertamina akan sebagai single investor atau Pertamina akan berpartner. Itu yang pertama. Karena nanti kan perhitungannya berbeda dan asumsi yang dipakai juga berbeda. Lalu yang kedua mengenai tools. Apakah karena kan kalau saya baca tadi kita harus sampai membuat proposal sampai ke keekonomian. Jadi apakah akan di-share ke kita standar tool ya dari UBD untuk kita bisa membuat modeling ekonomi. Karena kan pasti kita harus menghitung NPV karena itu yang akan dijual ke decision maker. Lalu juga kita akan menghitung untuk investment cost untuk subsurface maupun surface dan juga human resources-nya. Nah, supaya sama, artinya tool-nya sama, apakah kita akan di-share standar tool dari UPD atau diserahkan ke masing-masing kelompok. Tapi alangkah baiknya memang supaya nanti output-nya bisa langsung digunakan sebagai pembanding dari studi yang dilakukan UPDC, lebih baik kalau tool-nya standar ya. Saya kira itu Pak Yosep, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Usa atas pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan pertama tentang gambaran kriteria yang kita gunakan, itu jadi saya mungkin akan menunjukkan sedikit yang kembali ke slide ini Pak, jadi yang terkait kriteria policy framework. Sebenarnya nanti kita bisa merefer kepada gambaran dari tabel ini Pak. Jadi kalau misalnya konteks dari apakah kita harus partnership, kalau dia memang di overseas, ya kemungkinan negara kita ini kan ada yang existing dan di geographical expansion ya Pak. Tentunya itu perlu ada partnership required Pak. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Pak Usa yang pertama. Jadi asumsinya memang perlu partner, tapi seberapa besar PI yang kita asumsikan di sini, itu nanti bisa ditentukan lebih jauh Pak di kelompok berdasarkan pertimbangan maupun review dari Bapak Ibu ya di sini dari kondisinya. Kemudian bisa jadi misalnya kalau kita ambil 100% ataupun ya asumsinya 100% bisa jadi budgetnya mungkin perlu lebih besar daripada 2 billion. Jadi kita hanya offering certain percentage, bisa seperti itu. Tentunya itu harus dilihat dari beberapa aspek ya. Kemudian kalau untuk sebagai operator non-operator ini bisa, kalau di existing footprint itu kita bisa sebagai operator juga kita oke, non-operator pun oke. Tapi kalau yang di luar dari footprint kita dalam asumsi di sini ya Pak, di luar dari Southeast Asia, Middle East dan Afrika, ini tentunya akan diupdate sebenarnya footprint ini secara yearly. Itu kita sebagai non-operator role-nya Pak. Jadi itu mungkin gambaran untuk spektrum dari PI maupun tadi gambaran partnership-nya. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan kedua yang terkait dengan tool Pak, ini kalau dari pengalaman yang di batch 1 dan batch 2, itu sebenarnya nanti dari Woodmac itu nanti akan ada tools yang mereka berikan juga Pak. Dan itu sebenarnya cukup reliable juga untuk memberikan gambaran dari aspek-aspek maupun parameter-parameter yang dilihat maupun dievaluasi dari sisi
produksi CAPEX, OPEX maupun hingga ke perhitungan NPV-nya ya Pak, maupun IRR-nya. Jadi itu bisa digunakan dari tool sana. Kalau misalnya mau diperkaya lebih lanjut, itu nanti Bapak Ibu mungkin bisa diskusi kepada mentor terkait Pak. Jadi di sana saya sarannya seperti itu Pak. Gambarannya. Jadi tools-nya itu ada nanti dari WoodMac yang bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa kontak juga ke mentor terkait. Itu kalau tim WoodMac kita juga ada ya Mbak Feby itu biasanya. Kalau dari pengalaman nanti Mbak Feby juga welcome untuk sharing ke Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kesulitan untuk akses ya. Jadi kita ada PIC untuk dari WoodMac juga untuk terkait sistem maupun tools yang digunakan di sini Pak. Mudah-mudahan menjawab ini, Pak Osa. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Karena tadi saya lihat yang pertama kan kalau lihat study case-nya itu dari overseas ya, berarti memang partnership. Perlu tambahan informasi aja Pak, apakah partnership nanti di apa namanya di case study-nya itu partnership-nya sudah ada, sudah disediakan oleh UPD atau kita disimulasikan kita harus mencari partner yang baru. Itu asumsinya bisa ini Pak, sebenarnya terbuka saja. Kalau paling dekat adalah partnernya itu adalah existing, maksudnya adalah existing company yang sebagai ini Pak, pemilik PI-nya sebagai awal, itu yang paling dekat. Tapi kalau misalnya kita bisa asumsi misalnya yang di NOC maupun IOC yang kita cukup dekat di footprint kita yang kita mau ajak, misalnya Petronas, PTTEP, ataupun Repsol, itu bisa juga Pak, kita asumsikan demikian. Oke. Tinggal nanti sharingnya aja Pak, PI-nya berapa begitu. Noted Pak Yosef. Terima kasih Bu Vicky. Terima kasih Pak Osa. Terima kasih Pak Osa. Pak Yosef, izin ini kita terbuka sampai jam berapa Pak untuk tanya jawab atau sampai semua bisa bertanya gitu Pak Yosef? Oh, saya ini serahkan aja ke ya? Mas Dabu ya mungkin. Bagaimana Mas Dabu? Mungkin sampai 10.15 ya. 10.15 Masih ada 10 ya. menit lagi lah kira-kira. Ya, baik. Karena ini interest pertanyaannya tinggi nih Pak Dabu. Nah, kalau misalnya kita tidak semua bisa saat ini, mungkin masih bisa ada yang Ya. Mungkin maksimal setengah 11 lah. Kita 11 masih gitu ya. bisa stretch sampai setengah 11 masih aman. Baik, terima kasih Nanti pembagian kelompok cepat kok. Pak Dabu. Monggo Pak Giatno, silakan setelah itu Pak Nibukat. Baik, selamat pagi. Jadi deg-degan Bu Vivi, kirain mau di-cut sebelum saya. Selamat pagi Pak Yosef, terima kasih atas paparannya. Saya kira saya lihat dari Pak Yosef sudah sangat informatif untuk bisa menjelaskan semua kriteria yang akan kita perlukan gitu ya Pak Yosef, makasih banyak gitu. Dan juga teman-teman semua pertanyaannya sangat memperkaya dari pengetahuan kita terkait rencana aktivitas kita gitu. Makasih banyak kawan-kawan semua. Mungkin izin saya pengen nanya satu hal aja. Terkait ini topiknya sangat menarik, M&A gitu ya. Nah, menurut saya adanya katakanlah ini pembicaraan terkait aset gitu. Aset ini yang paling utama adalah seberapa bagus aset yang akan menjadi topik bahasan kita gitu ya. Nah, dari situ saya berusaha memahami data yang ada itu biasanya adalah data yang berupa laporan-laporan saja yang notabene dari seller gitu ya. Nah, intinya dari seller kan seperti halnya kalau kita menjual sesuatu, pasti kan kita akan bilang bahwa barang kita bagus ya. Masa barang kita jelek-jelekin kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga kita perlu sedalam mungkin kita memahami. Nah, untuk itu mungkin Pak Yosef mohon izin untuk informasinya, katakanlah untuk evaluasi kita ke depan. Apakah penjelasan aset ini hanya cukup dari laporan-laporan tersebut
ataukah ada opsi kita nanti akan diberikan akses raw data juga sehingga kita secara aset itu kita bisa punya keyakinan. Katakanlah misalkan kita punya cadangan 100 MMBO itu apakah betul kita yakin 100 MMBO ataukah sebenarnya ini hanya polesan dari seller yang sebenarnya mungkin tidak lebih dari 10 MMBO gitu ya. Nah, dari situ baru kita setelah punya keyakinan segala macam yang tadi kita diskusikan, baru kita bisa lakukan gitu ya. Karena kalau ternyata kita nggak bisa memvaluasi secara subsurface apa yang diberikan, artinya skema bisnis yang kita bicarakan pun akan seolah-olah akan tidak bermanfaat buat kita karena ujung-ujungnya kita akan kejeblos juga gitu ya. Tapi kalau kita bisa punya keyakinan, saya kira itu sangat bagus untuk kita bisa bergerak ke depan. Mungkin itu Pak Yosep, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak Giano atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut Pak, jadi pertama memang in reality-nya seperti yang Pak Giatno sampaikan, itu prosesnya memang kita akan lakukan very thorough Pak dan deep, karena kita memang seperti yang Pak Giatno sampaikan untuk profile maupun gambaran subsurface yang diberikan seller itu kita akan review lebih jauh gitu Pak. Bahkan kadang kita juga melibatkan dari konsultan teknis juga di luar. Jadi in reality sebenarnya memang kita tidak akan terima, ya karena konteks seller kan untuk mereka pasti berupaya, kalau dari pengalaman secara umum pasti mereka berupaya memastikan segala potensi yang ada itu bisa ditunjukkan, dan di sana kita kemudian yang akan melakukan review berdasarkan dari gambaran kita ya Pak. Ini kira-kira mana yang kita bisa anggap sebagai base case kita, low case, base case maupun high case kita seperti apa. Kemudian biasanya yang kita ajukan adalah nanti yang menjadi base case kita, yang kita bisa kita bisa pertanggungjawabkan untuk hasil analisanya, baru nanti kita jadikan itu basis untuk valuasi. Nah, itu gambaran memang seperti yang Pak Giano sampaikan untuk realita pelaksanaannya Pak di real kita. Cuman kemudian yang kedua untuk di study case ini Pak, memang karena kita waktunya cukup singkat juga ya, tadi di Mas Dabu bilang sampaikan sekitar 3 bulan. Jadi untuk lebih ke arah simplicity Pak, jadi kita bisa asumsikan, menurut saya kita bisa asumsikan saat ini untuk dari data yang diberikan dari WoodMac tersebut, kita gunakan Pak untuk sebagai basis di dalam evaluasi kita. Kalau misalnya mau ditambahkan beberapa mungkin secara gambaran safety factor ya Pak, dari berbagai aspek, mungkin ada asumsi-asumsi yang analisa, mungkin kita dari yang mereka klaim berapa persen, kita kemudian ambil hanya berapa persen gitu ya Pak, mungkin 80 atau 90%, ataupun pertimbangan teknis lainnya itu pun bisa gitu. Tapi kalau sampai raw data memang kita belum akan lihat untuk di saat ini Pak, ini gambarannya. Jadi kita mungkin lebih ke arah simple, lebih simple sih Pak, karena memang dari jangka waktu yang kita miliki juga cukup singkat ya untuk ALP ini, tapi diharapkan juga tidak menghilangkan dari proses-proses yang harus kita lakukan sebenarnya di dalam aktivitas M&A ini secara keseluruhan ya Pak. Jadi mungkin gambarnya seperti itu Pak Giano. Mudah-mudahan menjawab. Baik, makasih Pak Yosep. Intinya memang nanti kita perlu menjustify katalah menurut kita evaluasinya seperti apa berdasarkan nanti evaluasi masing-masing begitu ya. Iya, Baik. betul Pak. Ya, baik. Makasih Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Giano. Terima kasih Pak Giatno. Pak Nibukat, silakan. Izin Pak Nibukat masih bersama kami. Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Gimana? Apakah bisa mendengar? Ya, silakan Bapak. Sinyalnya memang sedang. Ya. Bapak ingin bertanya ya, tadi secara tangan. Yang pertama terkait dengan
bisa nggak kita mengakses laporan atau report dari M&A yang sudah terlaksana gitu ya untuk pembelajaran kita. Terus yang kedua, apakah ada mentor lain ya selain 2 mentor yang tadi disebut yang bisa kita juga tanyain untuk mendapatkan masukan dan sebagainya. Terima kasih Bu Vivi. Ya, silakan Pak Yosef. Ya, kalau untuk terima kasih Pak Nibukat atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan mentor ya Pak, kalau terkait dengan data laporan M&A, sebenarnya itu data M&A kita ada, tapi memang cukup konfidensial Pak. Cuman itu bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pihak mentor masing-masing ya Pak. Mungkin saya yakin dari mentor terkait nanti ada insight lebih jauh Pak yang bisa ditunjukkan. Bisa jadi nanti dari mentor terkait juga bisa sharing dari pengalaman yang dilakukan. Jadi mungkin ada beberapa nanti contoh yang pernah dilakukan oleh mentor terkait di dalam aktivitas yang dilakukan, itu juga nanti bisa di sharing lebih lanjut nanti kalau untuk data-data mungkin secara umumnya ya Pak untuk aktivitasnya. Jadi itu yang untuk yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan mentornya, ya saat ini memang kita berikan mentor utamanya itu salah satunya memang dari UBD Pak, UBD langsung. Di mana ini mentor terkait itu memang sudah bisa dibilang sangat pengalaman ya Pak untuk di dalam melaksanakan aktivitas M&A ini. Jadi kalau semisal Bapak Ibu rekan-rekan ada source lain itu menurut saya sih bisa saja untuk memperkaya dari analisa yang Bapak Ibu lakukan begitu. Tapi saya yakin sih kalau dari pengalaman batch 1 dan batch 2 di mentor-mentor terkait kita ini itu para expert dan senior expert kita ini sebenarnya sudah cukup banyak ya, sudah sangat banyak insight-insight yang bisa diberikan dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini Pak, juga dari ini beberapa yang bisa saya identifikasi, ada Pak Asnov, ada Bu Cornelia, kemudian ada di sini beberapa ada Pak Ruli di sini ya, Ruli Yasrabi. Jadi beliau-beliau ini sudah sangat pengalaman dalam aktivitas M&A dalam dan luar negeri. Jadi ada beberapa dari success story kita itu juga adalah hasil karya beliau-beliau juga Pak. Jadi saya rasa sih Bapak Ibu sekalian sudah in the right hands Pak ininya. Terima kasih Pak. Cukup menjawab Pak Nibukat? Yes. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Nibukat. Pak Satrio, silakan Pak. Oke, selamat siang. Saya sedikit aja menyambung pertanyaan Pak Osa tadi. Kebetulan kami satu kelompok. Untuk yang data tadi, apa yang dari McKinsey, apakah termasuk skema PSC-nya juga disampaikan ya? Itu yang pertama tentang skema PSC. Dan yang kedua mengenai tools, apakah juga termasuk kertas kerjanya juga kita di-share juga ya? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satrio. Jadi kalau terkait dengan kertas kerja itu nanti sebenarnya bisa nanti ada diakses juga Pak di WoodMac. Beberapa yang di dalam upstream data tools itu mereka memberikan ekonomiknya Pak, kertas kerja ekonomiknya. Mestinya secara umum nanti bisa dilihat di sana Pak, di WoodMac tersebut. Kalau nanti perlu penjelasan lebih lanjut atau referensinya, itu kalau dari tim WoodMac-nya nanti ada Ibu Feby juga ya. Itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, tapi bisa juga nanti diskusi dengan mentor terkait Pak untuk gambaran ininya, tools-nya. Kemudian, sorry, yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan apa ya Pak? Satu lagi tadi? Skema PSC. Oh iya, kalau skema PSC itu mestinya memang sudah akan kelihatan Pak di dalam data WoodMac tersebut Pak. Jadi data WoodMac itu dia sangat informatif ya Pak. Jadi karena yang kita register itu license-nya bukan cuma untuk yang umum, tapi kita udah ada upstream data tools untuk keekonomian, kemudian kita juga bisa dapat
report-report gambaran dari aset-aset yang mau kita lihat, Pak. Biasanya nanti mereka ada upstream ada aset profile yang mereka ada gambaran seperti apa profilnya, gambaran produksinya, kemudian tahun berapa diperoleh begitu, dimulai produksinya dan sebagainya, Pak. Itu terus gambaran asumsi short term, long termnya seperti apa itu sudah ada sih, Pak. Jadi bisa nanti termasuk fiscal termnya ya, itu nanti akan ada juga sih, Pak, di sana. Bisa dilihat report-reportnya maupun perkembangan-perkembangan berita-berita seputar perkembangan dari aset-aset yang mau kita lihat juga ada. Biasanya ada, Pak, disediakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Satri. Baik, terima kasih. Masih 10.19, kalau mungkin masih ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu beberapa menit. Kalau tidak, kita akan lanjut ke selanjutnya. Sepertinya sudah cukup jelas nih Pak Yosep, teman-teman, terkait penjelasan dengan Pak Yosep tadi. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja mungkin Pak Dabu ya ke acara kita berikutnya ini adalah. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Siap. Yosep. Terima kasih, Pak Mbak Yosep. Ibu. Terima kasih, Bu Pipi. Baik. Ya. Kita bagi case study gitu ya, Pak Dabu, betul ya? Betul, dan ini mungkin sudah dinanti-nantikan juga ini sepertinya oleh Bapak Ibu Betul. sekalian ya. Seperti Dan karena apakah kita zamannya kelompoknya? sudah zaman kekinian ya, jadi kita baginya pakai aplikasi kekinian gitu Pak Dabu ya, pakai Wheel of Fortune. Iya, Wheel of Fortune. Jadi Baik, kita disaksikan akan secara live. betul. Jadi kan kalau udah live, mudah-mudahan di sini lebih oke. Dan ini mungkin sedikit ini sedang akan kita coba siapkan dan ada bridging dulu sedikit. Ini oke. Jadi Bapak Ibu untuk case tadinya yang menjadi calon negara adalah seperti yang tadi telah disampaikan Pak Yosep ya dalam pemaparan sebelumnya, begitu. Nah, sehingga setelah inilah kan kita bagi kelompoknya sesuai pesan beliau. Jadi seperti ini nih kurang lebih gambarannya. Kita akan bagi mulai dari batch 3 dulu ya, gitu. Nanti akan sambil kita catat. Oke, untuk sesi ini nanti akan coba untuk share screen-nya mungkin boleh dibantu Mbak Yasmin. Kita mulai dari batch 3 dulu ya. Nah, ini kita mulai dari kelompok 1 dulu ya berarti. Ini kita ke belakang Bapak Ibu nih. Mau mulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok 6 dulu? Ini dari request dari depan atau dari belakang? Gak masalah Mas Dabu, lanjut Oke, Pak. aja. Aja gitu. Random ya. Siap. Random. Dari depan ya. Random. Izin dari depan Pasrah ya, ya Pak. Pak Tri, sudah pasrah ya Pak Iya. Tri. Itu. Sayangnya nggak ada pilihan Indonesia, Pak ya. Memang kita ekspansi nih, go global. Oke, baik. Itu coba Mbak Yasmin boleh kok dibantu share. Kita ke kelompok batch 3 dulu ya. Bisa sambil notes juga. Oke, untuk kelompok sebentar. Batch 3 mana? Oke, udah siap ya, udah tayang. Ya. Nah, baik. Oke, kita akan putar dulu untuk batch 3, maka untuk kelompok 1 ini boleh diputar, Pak. Kelompok 1 akan dapat negara apakah? Jeng. Selamat kelompok 1 dapat Nigeria. Baik. Oke, kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2, silakan diputar, Mbak. Kelompok 2 akan dapat yang manakah? Hijau atau yang merah? Iya, dapat UAE. Oke. Oke. Nah, berikutnya kelompok 3. Batch 3. Wah, dapat Suriname. Oke, Iya.
Kelompok 4. Kelompok 4 dapat negara Oman. Oke, kelompok 5. Nah, ini 50-50 ya. Ya, kelompok 5 dapat Tanzania. Selamat kelompok 5. Berarti ini otomatis kelompok 6 dapatkan Algeria. Oke. Baik, selamat untuk para kelompok. Jadi kami akan sampaikan nanti di meeting chat ya. Mungkin nanti untuk rekap juga. Oke, baik untuk selamat untuk para kelompok ALP batch 3 recommended. Baik, selanjutnya kita akan pilih untuk kelompok ALP di batch 4. Oke, silakan, Pak. Kelompok 1 dapat Guyana. Oke, selamat kelompok 1. Oke, berikutnya. Kelompok 2 dapat Alaska. Kelompok 4, kelompok 3. 3. Kelompok 3 dapat Egypt. Oke. Sekarang kelompok 4. Oke, selamat kelompok 4 dapat Irak. Iya, kelompok 5 dapat Cote d'Ivoire. Mohon maaf kalau spellingnya salah ya. Berarti 6 Malaysia ya? 6 Malaysia. Oke, selamat para kelompok telah mendapatkan case study-nya. Itu dan selanjutnya mungkin kita akan perkenalkan dengan para mentornya ya, Pak Yosep ya. Tuh. Kita akan perkenalkan dengan mentornya. Mungkin izin sebentar untuk kami notes ya. Ini 1 menit untuk kelompok dan ininya. Beri nama kelompok 3. Oke, baik. Ini adalah mungkin saya izin show untuk yang kelompok 3 dulu ya. 3. Batch 3 maksudnya Pak? Maaf, batch 3. Ya. Batch 3, case study-nya ini telah kami recap. Untuk yang batch 3. Batch 4, sebentar. Recap sebentar.
Berikutnya untuk yang batch 4. Baik, untuk selanjutnya ini izin Pak Yosep, mungkin kalau perkenalan mungkin ada perkenalkan mentornya mungkin yang nanti kalau akan membantu yang ini. Mungkin ada sedikit information mungkin dari Pak Yosep terkait nanti untuk pendampingan ini. Silakan mungkin Pak kalau ada tambahan. Iya, terima kasih Mas Dabu atas pembagiannya. Jadi kalau untuk mentor beberapa ini mungkin yang bisa saya lihat nih yang hadir ada Pak Asnov ya. Mungkin Pak Asnov. Selamat pagi Pak Asnov. Pagi rekan-rekan semua, kenalin saya nama Asnov. Kebetulan saya dari bagian dari UBD ditugaskan di venture area 3. Ya, terima kasih Pak Asnov. Jadi Pak Asnov nanti akan ini membantu untuk di mentoring di kelompok 5 ya di Tanzania, dan nanti juga ada batch 4-nya, ada pembagiannya. Kemudian dari sini ada Bu Ima. Selamat pagi Bu Ima. Pagi Seth, pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ima. Saya akan membantu untuk kelompok 1 ya Seth ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Bu Ima. Dan ada Pak Ruli. Selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Ruli Asradi. Nanti saya akan membantu di kelompok 5 ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ruli. Jadi mungkin beberapa itu yang hadir. Mas Dabu tadi, kalau Bu Cornelia saya lihat tadi ada join juga, tapi mungkin beberapa tadi sempat join tapi udah ini kebetulan mungkin ada meeting ya barusan diinfokan. Jadi kebetulan ada meeting proyek, jadi izin duluan beliau. Tapi nanti kita sudah informasikan dan bisa dikontak nanti dari nomor yang diberikan. Terima kasih Mas Dabu. Baik, terima kasih Pak Yosep. Baik Bapak Ibu, demikian untuk pembagian kelompoknya sudah ada dan nomor kontak untuk mentornya itu juga sudah kita sampaikan di meeting chat juga ya, izin untuk kami capture juga. Dan untuk nama nanti anggota kelompok mungkin akan juga di-share mungkin di grup WA juga boleh ya Bu, izin Bu Pipi, Bu Dewi nanti. Dia akan ada didetailkan lah seperti itu. Gitu. Nah ini kalau nanti tiap kelompok mau dikasih nama ini kami kembalikan ke Bu Vivi dan Bu Dewi. Tahun lalu ada yang pakai nama, ada juga yang nggak pakai nama. Mungkin nama kelompoknya, nama negaranya, ada juga yang bikin kelompok sendiri. Apa itu mungkin begitu. Mungkin itu ya dari kami. Dan berarti dengan demikian sebenarnya kami ucapkan selamat untuk pembagian kelompoknya dan negaranya. Semoga nanti ALP bisa lancar dan sesuai harapan. Dan memang kalau izin ini tadi menyambung sedikit sebagai wrap up ya, kembali ke yang sempat disampaikan Mbak Cindy tadi, memang ekspektasinya adalah nanti akan ada tahap ya analisa ya, ada faktor apa yang mempengaruhi, kemudian nanti dari situ bisa dirumuskan strateginya. Ini nanti Bapak Ibu sebenarnya akan dipandu di along the way proyek ini berjalan, program Komando ini berjalan, nanti akan dibantu disusun ya, dan itu di materi yang nanti insya Allah akan disampaikan fasilitator di materi berikutnya ya, oleh Pak Asnul ya. Kita akan lebih detail, nanti ada tahapannya apa, jadi akan dibantu runut, secara runut apa aja sih yang harus di exercise dari awal, termasuk nanti di situ bisa berkembang ya diskusinya, mungkin data-data apa yang mungkin relate, kayak gitu. Dan sekali lagi tadi ada pertanyaan ya tentang WoodMac itu lisensinya secara umum berbayar, tapi Pertamina sudah berlangganan. Jadi Bapak Ibu semua sebagai pekerja aktif mempunyai akses
tinggal nanti registrasi aja. Dan mungkin untuk detail dari materi yang disampaikan Pak Yosep tadi, insya Allah akan kami emailkan hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Yosep tadi di awal, nanti akan kami emailkan ke Bapak Ibu sekalian. Begitu. Berikut juga mungkin materi briefing pembagian kelompok ini. Gitu. Dan goalnya sekali lagi nanti akan ada rekomendasi implementasinya seperti apa. Mau bentuknya bagaimana, seperti tadi pertanyaan ya. Bentuk atau suggestion-nya akan seperti apa itu kami kembalikan kepada nanti hasil dari ekspor di masing-masing kelompok. Sebagai informasi, nanti ujiannya akan dilakukan secara panel. Jadi ada panelis yang akan menguji itu minimal akan ada 2 orang menguji gitu. Itu nanti akan kita diskusikan sesuai dengan kalender Juni masing-masing ya di akhir. Nanti kita akan ada tahapan-tahapan lah. Nanti dari Bu Devi dan Bu Vivi akan intens ini kalau sudah masuk tahap coaching dan tahap menuju finalisasinya begitu. Dan ini sebagai gambaran di batch 1, batch 2 lalu dari 2 batch kita memang ambil 1 batch group. Jadi dengan nilai terbaik itu akan mendapat predikat base group, dan di situ kalau yang di batch 1, 2 lalu pada saat closing program Commander kita mengundang BOD di mana nanti base group tersebut sebagai apresiasi kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya ya di depan BOD begitu. Dan itu nanti salah satu apresiasi yang kita berikan kesempatan untuk bagi peserta yang mendapatkan predikat base group untuk itu. Mungkin itu ya sedikit tambahan teaser mungkin ya Bu Vivi, Bu Devi. Jadi untuk acara ini kira-kira seperti itu, nanti akan ada momen soal ada closingnya juga per 2 batch ya. Jadi nanti akan diambil 1 kelompok terbaik dari 2 batch. Di dalam hal ini berarti nanti di batch 3 dan batch 4 itu. Mungkin itu sedikit tambahan. Selanjutnya mungkin kalau dari kami mungkin sudah, ini izin kami kembalikan kepada Bu Vivi atau Bu Devi selaku yang terima kasih. Terima kasih Pak Dabu, terima kasih Pak Yosef, Mbak Cindy. Selanjutnya mungkin saya tambahkan sedikit kali ya terkait dengan pertanyaan tadi dari teman-teman. Karena kebetulan di batch 1, batch 2 saya juga ikut mendampingi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tadi yang dijelaskan ada kerangka proposal atau materi presentasinya, di mana ada beberapa aspek tuh, ada aspek umum, aspek strategis, aspek overview, lalu juga rangkuman hasil analisa dari subsurface dan lain-lain, lalu ada aspek evaluasi dan rekomendasi dan usulan. Nah, nanti juga di dalam pendampingan dari coach-nya dari IPMI itu juga akan dijabarkan dengan sangat detail Bapak Ibu di dalam HLP preparation dan di dalam HLP coaching gitu ya, di mana nanti akan banyak sekali dibahas mengenai gimana nih project background-nya untuk acquisition-nya, gimana tujuan dan latar belakang struktur akuisisinya, lalu gimana seller motif dan potensial kompetitor yang ada, hasil overview-nya gimana aspek subsurface-nya, aspek surface facilities dan lain-lain, analisa SWOT-nya seperti apa gitu ya, TOWS matriksnya, strateginya akan seperti apa, itu akan sangat dibantu dari coach dari IPMI. Jadi kalau metodologi dalam membuat ALP-nya itu sepenuhnya nanti dari coach dari IPMI, tetapi konten itu nanti dari internal coach dari PHE gitu Bapak Ibu. Jadi memang sepertinya nih kayaknya gede banget gitu ya yang akan dilakukan, tapi insya Allah pengalaman di batch 1, batch 2 itu berjalan dengan sangat baik, dan tentu dengan tadi masukan dari Pak Yosef dan lain-lain kemana untuk bisa mencari data dan lain-lain. Satu lagi yang saya mau ingatkan, tadi juga Pak Dabu sampaikan bahwa ALP ini bobot penilaiannya tuh paling besar memang di dalam program Commander ini ya, itu ada 40% ya Bu Debi ya? Yes, 40% Bu. 40% untuk ALP. Jadi di dalam nanti presentasi tentu akan ada penilaian untuk bagaimana ALP-nya sendiri secara grup dan akan dipilih best group, tapi juga tentu bagaimana individual performance-nya. Jadi ketika membuat ALP dalam kebersamaan, bagaimana kontribusi dari setiap peserta, bagaimana juga interaksi ketika diskusi dalam grup,
bagaimana interaksi ketika coaching dilaksanakan, dan sampai bagaimana interaksi peserta di dalam presentasi. Nah, itu juga selain akan dinilai secara kelompok, juga akan ada penilaian secara individual. Jadi memang harapannya Bapak Ibu tetap terus bisa berpartisipasi secara aktif di dalam persiapan ALP, dan tentunya juga dengan tambahan-tambahan dari materi lainnya. Nah, untuk kelompok 4 dan untuk batch 4, kebetulan ini kan MNE ya, kita akan ada sesi dengan Pak Sabam untuk batch 4, kelompok batch 4 ini adalah di Senin tanggal 21 Oktober. Kalau batch 3 rasanya sudah ya Bu Debbie ya untuk MNE ya? Sudah Bu. Ya, sudah ya. Nah, MNE untuk batch 4 itu di 21 September. Jadi harapan kami pergunakan juga sesi ini untuk bisa menambah pengetahuan dan menambah ilmu untuk bisa sebagai input di dalam penyelesaian ALP-nya. Itu mungkin Bu Debbie ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman batch 3? Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Yosef dan para mentor, Pak Dabu. Mungkin satu aja titipan Pak Dabu, karena batch 3 itu besok kita ada global speaker, dan saya yakin teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk mungkin mulai menanyakan secara kontekstual gitu ya. Materinya kalau bisa di-sharing mungkin sore ini sebelum jam 3 will be good gitu ya, atau lebih cepat ya. Dan recordingnya Pak Dabu. Itu aja Pak Dabu. Terima kasih Bu Vivi. Itu aja. Terima kasih. Sama nih Pak Dabu, teman-teman juga sudah nanya nih recording buat hari ini juga ya, karena ada beberapa Oke, baik Bapak. Ya. Ya, tetap ini kami baik. Terima kasih. Mungkin sedikit nyambung. Jadi untuk materinya, insya Allah kan siang ini kita kirimkan. Polis sebelum jam 3 ya. Ini akan kita rekap sedikit. Lalu yang kedua, terkait recording. Recordingnya akan nanti kami bukakan akses di bagi peserta yang hadir hari ini. Yang terdaftar sebagai peserta ya, baik yang hadir maupun nggak hadir. Jadi memang ini sifatnya nanti by aksesnya kita bukakan by email. Begitu. Nanti apabila sudah ada mungkin akan boleh kita share di grup masing-masing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dabu. Baik Bapak Ibu, kalau belum tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk kita ambil foto semua rame-rame, boleh ya Pak Dabu? Supaya kita punya dokumentasi untuk sesi kita hari Boleh, ini. boleh. Bapak Ibu monggo yang belum membuka kamera ditunggu wajah ganteng dan wajah cantiknya nih, kayaknya kalau cewek sedikit nih. Mbak Cindy, saya sama Bu Debbie senang nih kalau program Commander kita saingan cantiknya nggak banyak. Di batch 3 cuma ada ada satu. Bu Debbie ada berapa saingannya Bu Debbie? Ada satu juga ya. Yang lain bapak-bapak semua. Baik, ini udah semua ya. Aji atau Agung bisa bantu untuk mengambil foto. Kita sesi fotonya dengan gaya ini dulu, gaya apa namanya, formal dulu. Boleh Agung atau Aji bisa bantu? Baik Bu, sebentar saya coba cari dulu. Oke, ini kayaknya ada berapa screen gitu ya, Gung? Karena ada 58 orang. Kayak satu. Kalau sudah siap boleh dikasih tahu ya, Gung. Baik Bu. Di saya tampilannya kecil Bu, sebentar. Pakai yang large gallery mungkin Mas. Large gallery ya? Semua. Bisa kan? Ini muat semua kok. Oke. Yang large gallery ya. Wow. Kamu logika Gung, kalau nggak kita minta tolong dari timnya Pak Dabu. Oh boleh Pak, ya udah izin untuk saya capture ya. Saya munculnya malah Pak Dabun yang besar, yang lainnya kecil. Saya juga nih, Pak Dabunya yang besar nih. Oh Pak iya, Dabu baik, izin saya izin boleh capture dipoto, ya. Pak Dabu? Baik, kalau gitu izin foto ya. 1, Baik, Bapak Ibu 2. siap-siap ya, berikan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi. Kayaknya gimana Bu? Kita ngikut nih kayak apa yang kedua? Kita kasih gaya Commander, tangannya dikepalkan, Bapak Ibu. Commander ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita izin capture. Baik, oke, sudah. Baik, nanti kan kita share di meeting chat ya. Terima Bu, kasih, terima Bu, kasih. Mas, Baik, Mas, sekali lagi saya Mas, ucapkan terima Bu. kasih untuk Ya, Mbak ya. Cindy. Halo. Ya. Sebelum ditutup, maaf, aku telat Oh iya, nanya. silakan. Iya, Pak. Mbak, cara baca kelompok ini perkenalkan saya dengan Diki, Mas. Iya, Mas, Pak Diki. Iya. dengan Diki ya. Maaf kebetulan sambil meeting juga. Ini aku pengen nanya cara baca kelompok. Cara baca kelompok itu kelompok ALP 1111 itu berarti ini ya, misalkan saya di batch 3 ya. Kelompok 1 tuh Diki, Pak Ahmad, Pak Aris Tamalia, Muharram, sama Pak Yudi ya, ya. gitu ya? Atau Baik, sebentar izin mungkin saya share lagi sekali lagi ya. Baik, saya izin untuk share screen lagi. Sudah, Baik, ya saya Pak izin Dabu untuk sudah share ada screen di lagi grup. mungkin ya Pak. Ya, Pak Oh, Dabu udah di grup. izin ya Oke. di grup WAG grup sudah ada juga kita sharing Pak Diki. Jadi grup Oke. 1 itu ada 5, Pak Diki, Pak Ubay, Pak Aris, Pak Mukaram sama Pak Yudi. Oh, itu grup 1 ya. Jadi bacanya Iya. bukan ke bawah yang apa? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6 jadi 6 orang bukan ya. Jadi cuma 5 orang ya, ya Bu ya. Oh iya, Iya, jadi ada 2 kelompok tabel 5 Excel, orang. Pak. Iya, ada 5 orang Pak di situ. Baik. Jadi ada 5 Mungkin orang dengan 6 kelompok gitu ya. Ya. Iya, ada 6 kelompok, Pak. Oh, siap. Oke. Ya, makasih Bu ya. Baik. Maaf, Ya. maaf. Siap, Bu. Jadi Siap, menghambat Bapak, nggak apa-apa. penutupan. Baik. Makasih. Oh, enggak apa. Justru ini terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sekalian saya izin share sekali lagi. Ini saya coba ringkas ya. Nah, seperti ini Pak. Untuk kelihatan ya. Maaf. Ya. Mungkin ini saya coba ringkas ya, biar tampilannya satu view. Bagiannya seperti ini. Jadi maksudnya ini kelompok 1 sih. Kelompok 1 ini berarti ada Pak Diki sampai Pak Yudi. Kelompok 2 ada Pak Ade sampai Pak Gusti. Seperti itu dan seterusnya. Ini kalau warna biru atau hijau, enggak hijau ini sebenarnya untuk memudahkan lihat antar kelompoknya aja gitu. Jadi itu kalau yang batch 4, yang kanan ini batch 4 ya. Nah, yang batch 4 berarti satu kelompok memang 5 orang dan totalnya ada 6 kelompok. Gitu. Semoga enggak. Siap, noted. Siap. Oke, baik. Izin saya kembalikan kepada Ibu Vivi atau Ibu Debbie. Baik. Bapak Ibu, baik kalau sudah tidak. Ya, Mbak Debbie ada? Tidak ada Bu Vivi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu masih ada yang masih mau ditanyakan? Monggo. Kita tunggu 2-3 menit, boleh? Oke, kalau tidak ada. Nah. Ya, nanti email aja ya, depan kalau sendiri. Oke, kayaknya ada bocor nih. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Mbak Cindy, lalu Pak Yosef, Pak Dabu, Bapak Ibu peserta Commander Batch 3 DMS 4, Bu Debbie, Mas Agung, Mas Aji, teman-teman IPMI dan semua tim dari TAL, TM dan HC dari SHU. Saya boleh nggak tutup dengan pantun? Boleh ya, tapi jangan Cocok Mbak Vi. Cakepnya yang kencang, udah gitu semua nunjuk saya boleh? Boleh Mbak Vi, mantap. Oke, burung nuri, burung cendrawasih. Cakep. Terbangnya sangat tinggi. Bapak Ibu semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Mantap. Terima kasih Mbak Vi. Terima kasih Bu Vivi. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu, Bapak semua. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Yosef, terima kasih Pak Dabu, Terima kasih Bapak Ibu. serta semuanya terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.